So, penyimpanan HP kamu mulai penuh, sedangkan kamu masih mikir maju mundur mau langganan cloud atau mending beli storage fisik sekalian. Storage fisik yang aku maksud di sini nggak cuma SSD, tapi juga mungkin hard disk ataupun bahkan cuma flash disk. Dan karena penggunaan AI, semua jenis storage mahal. Bahkan nggak ngaruh cuma di storage fisik, termasuk juga layanan cloud juga ikut naik. In this economy, teman-teman mending milih cloud atau storage fisik. Jadi di konten kali ini aku bakal bagiin pengalamanku terkait penggunaan kedua sisi ini, karena cloud dan storage fisik memiliki plus dan minusnya masing-masing. So, kita langsung masuk ke videonya. Oke, kita bahas pertama tentang cloud dulu. Jadi sebagai konteksnya dulu teman-teman, cloud di sini yang aku maksud itu teman-teman nyewa storage secara online. Jadi teman-teman nggak perlu ada penyimpanan secara fisik, teman-teman tinggal berlangganan aja. Dan di sini untuk cloud service-nya itu nggak cuma iCloud yang dari Apple, tapi juga ada Google Drive dari Google, OneDrive itu dari Microsoft, dan masih banyak lagi lah. Nah, di sini aku bagiin secara spesifik pengalamanku menggunakan iCloud, karena di sini aku menggunakan Apple ecosystem. Aku pakai iPhone sebagai daily driver dan juga aku pakai MacBook. Sebagai konteks teman-teman, aku berlangganan iCloud yang harganya di 169.000, yang tentu aja mulai September besok sudah naik ke 199.000. Kalau langganan iCloud nggak cuma dapat storage yang 2 TB aja, tapi teman-teman juga mendapatkan berbagai fitur lainnya seperti relay pribadi, sembunyikan email pribadi, yang artinya ini teman-teman bisa generate alamat email yang nantinya bakal ke forward ke email asli teman-teman. Lalu juga ada video HomeKit sebanyak 5 kamera. Kalau teman-teman pasang CCTV terus dihubungkan ke HomeKit, nanti storage yang 2 TB itu langsung berbagi dengan video HomeKit-nya. Jadi teman-teman kalau misalnya mendeteksi gerakan tertentu, nanti langsung kesinkron otomatis di iCloud-nya. Lalu ada yang namanya Apple Invitation. Well, ini jarang aku pakai juga sih, emang karena buat apa sih, aku juga nggak punya teman. Selanjutnya ada domain khusus email. Jadi teman-teman di sini bisa customize email teman-teman sesuai yang teman-teman mau. Mungkin karena teman-teman mungkin kalau seangkatan aku dulu yang belajar TIK di SMP, mungkin ngasih alamat emailnya sih masih nama depan dan juga kelas. Ketahuan umurnya berapa. Oh ya, fitur selanjutnya teman-teman bisa berbagi iCloud ini ke sesama pengguna Apple. Jadi kalau misalnya di sini aku berbagi sama adekku ya walaupun dia nggak pernah ikut iuran sih buat subscription ini, tapi ya it's okay. Bisa berbagi sampai 5 anggota keluarga. Ya di sini yang aku maksud nggak harus pure anggota keluarga sih di real life, tapi teman maksudnya bisa menambahkan email tertentu buat misal ke teman-teman ataupun ya kerabat dekat, bestie, pasangan, selingkuhan. Hal pertama yang aku sukai dari iCloud itu semuanya benar-benar sinkron otomatis teman-teman. Jadi entah dari file, folder, bahkan sampai foto dan video, kontak juga termasuk, itu semuanya sudah sinkron otomatis. Nah, karena sinkron otomatis ini teman-teman, jadinya aku bisa akses di mana aja tanpa perlu mikirin ketinggalan apapun. Karena kembali lagi kalau HP kan memang selalu attach ya dengan kita. Dalam arti ya jarang banget yang namanya lupa bawa HP. Oh ya, aku lupa sebutin teman-teman kalau iCloud ini juga membantu manajemen penyimpananku. Dalam artian aku bisa lebih irit lagi untuk penggunaan storage internal dari kedua deviceku. Tapi dari semua segi kepraktisan dan keefektifan yang iCloud tawarkan tadi teman-teman, tetap ada minusnya. Yang pertama itu butuh internet. Jadi kembali lagi teman-teman, kalau misalnya teman-teman udah pengen ngakses file, folder, foto, video yang lama, teman-teman harus download lagi, which is di sini butuh internet. Selain itu juga internet dibutuhkan ketika teman-teman memang sinkron otomatis ke semua device-nya. Terus mungkin ada teman-teman yang nyeleduk, "Bang, kan bisa pakai kuota aja." Yes, benar teman-teman. Tapi boros banget teman-teman. Di sini aku sebagai konteks, aku cuma pakai kuota selama 1 atau 2 hari ketika aku lagi keluar kota, dan ternyata 10 giga aku langsung habis dalam beberapa menit aja karena untuk sinkron otomatis dan juga mengakses beberapa video footage tertentu karena untuk konten. Jadi kembali lagi teman-teman, kalau teman-teman misalnya aksesnya masih terbatas internet ataupun masih ngandelin kuota terus-terusan, mungkin bisa dipertimbangkan ulang lagi. Kecuali teman-teman memang sultan dan memang kuota nggak masalahin, well silahkan. Ditambah juga karena iCloud ini langganan ya teman-teman, otomatis ya kalau teman-teman nggak suka model langganan ini,
mungkin akan jadi kurang worth it. Ditambah juga kalau misalnya penyimpanannya penuh, teman-teman ya mau nggak mau harus upgrade subscription ini ke yang lebih mahal lagi. Sedangkan di sini untuk opsi 2 tera itu kalau mau naik lagi itu nggak ada yang 3-4 tera, tapi langsung melonjak ke 6 tera apa ya kalau nggak salah. Yang kedua kita bahas soal storage fisik. Storage fisik yang di sini aku maksud teman-teman nggak cuma SSD, tapi juga mungkin bisa hard disk, bisa juga flash disk ataupun SD card. Nah di sini aku kasih konteksnya pakai SSD dulu aja, karena aku pakai sehari-harinya pakai SSD. Jadi sebenarnya aku pakai SSD lama yang dari laptop lamaku. Aku pakein case Lexar SSD ini teman-teman. Jadi di sini aku penggunaannya udah beda banget ya teman-teman. Di sini aku buat nyimpen footage yang perlu diedit langsung tanpa ngopi. Mungkin kalau aku bagiin footage-nya dari HP langsung ke laptop, mungkin teman-teman bisa mikirnya kan ada AirDrop kan. Iya bener, pakai AirDrop bisa. Tapi minusnya kalau misalnya file atau foldernya banyak, itu bisa besar kemungkinan bakalan gagal sih. Jadi makanya aku pilih storage fisik ini. Aku tinggal colokin ke HP ku, langsung aku bisa copy paste ke laptopku. Lebih cepat juga dan menurutku malah lebih praktis copy paste seperti ini. Dan juga buat baca file, buat ngakses file lebih instan. Karena di sini teman-teman ibaratnya ya emang naruh file folder beneran di sini dan nggak akan kesinkron kemana-mana. Dan itu juga plus yang lainnya, bakalan lebih aman. Misalnya ada orang yang memang berniat mencuri file tertentu yang teman-teman simpan, ya si pencuri nggak akan bisa akses tanpa berinteraksi langsung dengan storage fisik ini teman-teman. Ditambah lagi yang bikin plus tanpa adanya langganan, which is ya teman-teman yang mungkin anti langganan service ataupun langganan cloud bakalan seneng sih pakai storage fisik. Tapi di luar semua kepraktisan yang storage fisik tawarkan, tetap ada minusnya teman-teman. Yang pertama jelas butuh modal yang besar. Jadi teman-teman di sini ibaratnya beli tambah juga indeks ekonomi karena AI, karena rupiah melemah, karena apalagi semua jenis storage harganya lagi gila-gilaan sih. Kalau aku pakai storage fisik ini, aku nggak bisa benar-benar mobile, entah itu pakai HP ku ataupun pakai laptopku. Dalam artian di sini memang kalau dicolok, aku memang harus diam teman-teman. Jadi nanti misalnya kalau aku colok ke MacBookku, misal aku geser sedikit, nanti bakalan ke eject otomatis, which is lumayan annoying sih. Ditambah semuanya serba manual. Kalau teman-teman misalnya pengen backup dari HP ke SSD storage ini, emang minusnya memang harus benar-benar backup secara rutin. Dan juga teman-teman perhatiin kalau memang umur storage fisik kayak gini terbatas. SSD ini mungkin bisa bertahan 5-10 tahun, tapi entahlah yang lain. Kalau teman-teman misalnya nyimpen file yang memang dibutuhkan untuk bertahan lebih lama, teman-teman bisa consider ke hard disk. Ditambah lagi teman-teman beda sama iCloud, kalau ini nggak bisa sinkron otomatis. Aku pernah dapat pengalaman semua file projectku ada di storage ini, dan ketika ketinggalan untuk spotnya, ya udah aku cuma kayak bisa bengong aja. So that's all teman-teman, buat pertimbangan teman-teman kalau pengen consider buat storage fisik ataupun mau langganan cloud. Kalau teman-teman suka konten tentang teknologi seperti ini, jangan lupa like dan subscribe. So sampai jumpa di konten selanjutnya.